Selamat pagi, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. Saya ingin membahas ataupun menyampaikan beberapa opini saya terkait dengan PT Sritex yang saat ini sedang cukup ramai dibicarakan ya. Bahkan Wakil Menteri pun menjanjikan bahwa tidak ada PHK di PT Sritex dan segala macam. Oke, itu luar itu. Saya ingin membahas PT Sritex ini dalam kaitannya dengan asuransi. Apakah PT Sritex ini layak ataupun patut dipertanggungan atau ditutup asuransinya oleh perusahaan asuransi Indonesia? Sebelum menjawab hal tersebut, saya ingin membahas 3 hal yang tentu sebagai seorang praktisi perasuransian, sebagai seorang underwriter yang mumpuni, yang andal, sebagai pimpinan perusahaan asuransi, Anda harus mengkaji 3 hal ini. Bukan hanya PT Sritex saja, tapi PT-PT yang lain. Ya, pertama adalah masalah physical hazard. Bagaimana resiko PT Sritex ini secara fisik? Bagaimana konstruksi bangunannya? Tahun berapa dibangun? Bagaimana perawatannya? Bagaimana usia-usia mesin tersebut? Bagaimana perawatannya? Apakah sudah cukup terawat atau tidak? Dan bagaimana housekeepingnya bersih atau tidak? Kemudian bagaimana instalasi listriknya cukup dirawat atau tidak? Kemudian bagaimana pencegah kebakarannya? Kemudian mencegah banjir, mencegah segala macam risiko yang dihadapi. Ya, itu secara fisik Anda bisa lihat, termasuk masalah limbah dan segala macam. Anda bisa langsung lihat dengan melakukan survei fisik ke lapangan, ke pabrik PT Sritex tersebut ya. Nah, kedua, masalah bisnis. Apakah PT Sritex ini secara bisnis menguntungkan atau tidak? Atau ternyata rugi dari waktu ke waktu? Ya, tentu sebagai sebuah perusahaan, apapun itu perusahaannya, seseorang investor ataupun beberapa investor yang menaruh uangnya di sebuah usaha bisnis, tentu berharap usaha ini menghasilkan keuntungan. Ya, supaya apa? Supaya ada dapat gain, dapat profit. Ya. Nah, kalau misalnya tidak untung, artinya modalnya kemakan. Dan akhirnya modalnya habis dan kemudian collapse, bankrupt. Kenapa? Karena tidak sanggup untuk membayar segala macam biaya. Nah, bahkan mengambil makan modal. Nah, sebagai sebuah bisnis, Sritex ini harus menghasilkan keuntungan, biaya penjualan, maksudnya hasil penjualannya, omsetnya harus bisa mengcover biaya produksi, seluruh ongkos setiap bulan, setiap tahun. Apakah Sritex ini menguntungkan secara bisnis? Apakah penjualannya, hasilnya dapat menutupi ongkos-ongkosnya? Kalau misal tidak, tentu ini menjadi tanda tanya. Kenapa diteruskan? Apakah PT ini adalah lembaga sosial atau bukan? Saya percaya tidak. Ya, ini swasta. Ya. Dan kemudian kalau misal tidak menguntungkan, bagaimana dia punya bisnis ini bisa berlangsung terus-menerus? Apakah memang makan modal atau bank yang berkorban dalam hal ini atau apapun? Ya, tentu Anda harus melihat daya saing PT Sritex ini. Bagaimana dia punya hasil produksinya dapat diterima oleh pasar. Siapa nasabah-nasabahnya? Siapa yang membeli dari Sritex ini? Ya, kemudian apakah kalah bersaing dengan produk-produk Cina dan lainnya? Atau mungkin memang ongkosnya terlampau besar dibandingkan income-nya? Ya, tentu Anda tahu bahwasannya ongkos produksi selalu naik terus. Ya, tapi penjualan belum tentu naik. Ya, kalau misal turun, akhirnya suatu titik dia akan tutup. Ya. Nah, kemudian ketiga. Ya, sebelum ketiga, laporan keuangan. Ya, Anda coba lihat laporan keuangannya. Tapi yang pasti laporan keuangan masih bisa dimanipulasi. Anda tahu PT Enron, Anda tahu Jiwasraya, laporan keuangannya bagus. Tapi seketika hancur. Kenapa? Karena laporan keuangannya dimanipulasi oleh manajemen perusahaan tersebut dan oleh kantor akuntan publik yang menganalisa, serta otoritas apapun yang mengawasi kelihatannya terlewat. Jadi bisnis ini bagaimana? Anda mesti kaji. Saya percaya Anda seorang bisnismen bisa memahami itu semua, bisa mengkaji secara analisa. Ya. Ketiga, moral hazard. Ya, moral hazard. Anda tahu siapa dia, bagaimana dia punya moral hazard. Sehebat-hebatnya seseorang, ya, yang punya moral yang sangat tinggi, tapi kalau katakanlah misalnya dia di pucuk bahaya, di suatu titik bahaya, maka bisa saja integritas, karakter,
itu berubah. Tetapi saya melihat dua orang pengusaha kita yang sudah almarhum, Pak Ciputra dan Om William, itu adalah dua figur yang saya hormati sebagai seorang pengusaha konglomerat yang punya integritas tinggi. Tapi apakah semua orang pengusaha memiliki karakter sedemikian? Moral hazard. Jadi 3 hal tersebut ya. Sekali lagi, fisik mungkin bagus, bisnis saya khawatir tidak, moral hazard saya tidak bisa menilai, Anda yang bisa menilai. Jadi apakah Anda mau menerima bisnis Ritex ini sebagai Anda punya bisnis? Bila mana tidak, Anda harus berhati-hati. Saya tahu Anda punya pengalaman pada waktu zaman Humpus, Cengkeh, di zaman dulu. Anda tahulah. Ya, Anda tanda petik sebagai perusahaan asuransi, ya, ditekan untuk bayar klaim sebuah kapal yang terbakar di daerah Makassar di sana. Walaupun ada indikasi hal-hal yang mencurigakan, tapi karena masalahnya di sana adalah masa power, ya waktu itu zaman Soeharto, Anda harus bayar. Nah, sekali lagi, Anda sebagai perusahaan asuransi harus menganalisa ini dengan benar agar jangan sampai Anda mengalami kerugian. Bila mana Anda tidak menganalisa dengan baik, maka Anda dipertanyakan kemampuan Anda memimpin perusahaan. Saya, Fedi Pilor, Guru Asuransi bagi industri asuransi Indonesia. Sampai jumpa.